Pertolongan pertama pada saat asam lambung naik, itu pertama kita bisa minum air hangat. Kenapa? Dengan air hangat itu akan membuat terasa nyaman pada perut. Dan lakukanlah itu dengan pelan-pelan supaya tidak langsung dalam kapasitas besar yang akan memperparah asam lambung kita naik. Dan yang kedua, beristirahatlah. Jika pada saat itu kita lagi beraktivitas, kita lakukan istirahat asal tidak berbaring. Usahakan untuk posisi dada berada di atas perut. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan mengunyah permen karet. Karena dengan permen karet itu akan terjadi produksi lendir yang membantu pengosongan asam lambung dari kerongkongan kita. Dan yang keempat, kita bisa mengkonsumsi obat lambung yang bisa dijual bebas seperti antasida yang bisa menetralisir asam lambung yang sedang naik. Terima kasih. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin generasi gitu ya, itu kayaknya generation gap itu sekarang lumayan kerasa banget ya. Nah, salah satu generasi yang sekarang lagi dilirik banyak orang adalah Gen Z atau Gen Z. Nah, Gen Z ini sekarang itu banyak ya yang kalau kita coba deh Anda googling Gen Z gitu ya atau Gen Z itu pasti nanti muncul banyak ya healing lah gitu ya stress level lah gitu ya. Nah, salah satu juga penyakit yang katanya mengintai generasi ini adalah asam lambung ya, katanya rata-ratanya aduh beban kerjanya kebanyakan nih, stres nih, perlu healing nih. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin antara Gen Z dan asam lambung ini berkaitan nggak sih, atau sebenarnya kayak ya nggak hanya Gen Z aja kali gitu ya semuanya. Tapi yang paling disorot sekarang itu benar-benar kayak waduh Gen Z nih kayaknya rentan mengalami asam lambung. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas risiko atau bahaya apa aja sih yang bisa mengintai Gen Z ketika asam lambungnya naik gitu ya. Karena kalau kita ngomongin asam lambung itu sebenarnya bisa terjadi sampai siapa saja. Tapi fokus kita hari ini ya secara umum iya, tapi juga kita lebih mengerucut pada Gen Z itu sendiri di usia-usia muda ini rentan nggak sih mengalami, atau kayak enggak lah masih muda, nanti yang tua-tua itu nanti yang mengalami asam lambung. Kita bahas ya. Tapi sebelum bahas itu kita membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar asam lambung. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Eva Sianli SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi Dr. Eva, apa kabar? Mas Radit. Sehat ya dok ya? Sehat selalu. Dok, hari ini tuh pembahasannya menarik banget ya, karena ini dua-duanya tuh relate banget ya. Ya asam lambung yang memang kayaknya penyakit sejuta umat ya dok ya gitu, dan juga Gen Z yang sekarang tuh kayak jadi sorotan banyak orang ya, entah dari dunia HR, kesehatan gitu ya, psikis dan lain sebagainya. Nah, sebelum bahas itu kita bahas mitos faktanya dulu ya dok ya seputar asam lambung. Yang pertama adalah asam lambung itu hanya penyakit turunan. Jadi kalau kita ngeliat kayak ada ini orang tua yang mengalami asam lambung gitu ya, anaknya pasti akan mengalami juga. Nah, sebenarnya gini, pertanyaannya itu ini memang sifatnya menurun secara genetik mungkin ya. Produksi asam lambungnya di genetik keluarga itu tuh memang berlebih sehingga akhirnya asam lambung tuh suka naik. Atau sebenarnya kayak nggak ke situ sih arahnya, lebih ke lifestyle atau habit yang terbentuk di keluarga itu sehingga akhirnya ya orang tuanya kena asam lambung naik, anaknya juga kena karena pola kehidupannya tuh sama sehingga akhirnya anak juga mengikuti polanya dan akhirnya juga mengalami asam lambung. Bener nggak sih kalau asam lambung itu penyakit turunan? Nah, itu sebenarnya masuk ke mitos. Oh, mitos. Oke. Berarti bukan turunan ya? Jadi kita bilang tuh ada penyakit turunan, penyakit genetik. Jadi artinya gini lah, turunan itu memang dia diturunkan gitu ya. Tapi ini bukan turunan, tapi dia ada faktor resiko. Faktor resiko genetik. Nah, itu ada, kita sebut faktor resiko. Jadi faktor resiko untuk asam lambung itu banyak faktor, multifaktor. Nggak hanya faktor genetik. Genetik itu hanya sebagian kecil. Nah, tapi yang faktor yang lain itu banyak. Salah satunya memang dari pola makan gitu ya, infeksi kuman gitu ya, terus obesitas, cara hidup yang salah, yang tadi terkait misalnya Gen Z ini kan memang banyak sekali ya, yang merokok, ya, obesitas itu kan terjadi memang pada yang generasi awal terakhir ini. Nah, itu yang sebenarnya multifaktor, jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini adalah satu penyakit turunan. Tapi memang faktor genetik itu memang berperan, artinya
dengan ada satu genetik yang diturunkan bisa aja memang dia mempunyai faktor risiko untuk terjadi infeksi kuman dari kuman lambungnya, dia memang mempunyai kerentanan untuk terjadi peradangan. Nah itu juga disinyal oleh genetik gitu ya. Nah, terus banyak respon yang memang dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, misalnya respon terhadap obat-obat lambung. Oh iya? Nah, iya, itu juga dipengaruhi sama genetik. Nah, jadi kalau dibilang turunan itu mitos gitu ya. Tapi sebenarnya ketika ada kayak potensi lah ya dok ya, kayak tergantung nih mau ada pemantiknya atau enggak gitu ya. Itu tuh kayak kalau emang dijaga baik-baik dia nggak akan muncul kan ya dok ya? Benar. Jadi memang itu kan kita bilang itu hanya sebagian kecil. Jadi kalau misalnya kita memang menjaga itu bisa nggak tidak muncul, bisa. Artinya memang ada memang faktor protektif yang bisa kita cegah untuk penyakit lambung. Oke. Jadi jangan excuse, mama papa saya kena asam lambung, saya kena asam lambung, ya berarti nggak apa-apa dong gitu. Ya kalau mau merasakan repot ya kalau sensasinya sih. Langsung kita gitu ya? Adjust diri sendiri ya. Iya, karena excuse tadi dok, karena mungkin sebenarnya lifestyle-nya nggak bagus, tapi akhirnya kayak karena papa mama saya, sebenarnya bisa dihindari ya, asalkan faktor risikonya itu tidak ya dilakukan lah ya, kayak ya sebenarnya itu kan bisa dimodifikasi ya, kayak merokok dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Hanya terjadi pada orang dewasa. Kayaknya nggak mungkin lah anak-anak atau remaja mengalami asam lambung. Bener nggak sih kalau asam lambung itu terjadi pada orang dewasa yang notabene kayak ya selain karena faktor makanan, faktor pikiran katanya gitu dok. Betul nggak sih? Itu salah juga, maksudnya itu mitos ya. Mitos Kenapa? Ya? Memang lambung itu sebenarnya gejala lambung, asam lambung itu bisa mengenai semua usia. Oh iya? Ya, jadi memang dari anak ya, terus sekarang remaja masuk ke generasi yang lebih lanjut gitu ya, dewasa sampai tua itu memang bisa beresiko terhadap asam lambung. Nah terjadinya ini kan sebenarnya banyak faktor yang tadi saya bilang faktor resiko gitu ya. Faktor resiko ini di anak kecil mungkin agak berbeda dengan di dewasa, cuman bisa nggak pada anak kecil itu terkena? Iya. Bisa. Pola makan tuh mempengaruhi juga nggak di anak pada saat masuk ke remaja itu kan juga terjadi perubahan pola makan gitu ya. Nah itu juga bisa mempengaruhi ke situ. Jadi sebenarnya bisa. Gitu. Tapi sebenarnya kayak kalau dari range usia semua bisa kan gitu ya. Tapi ada nggak dok, maksudnya kayak dengan pola makan yang sama mungkin anak-anak ini nggak begitu rentan, tapi yang dewasa lebih rentan karena mungkin dewasa itu plus pikiran gitu dok. Itu bisa berpengaruh juga nggak sih ke situ? Ya, jadi memang kalau misalnya kita ngelihat prevalensi ya, jadi kita ngomong ini tentang kalau banyaknya di mana sih, memang prevalensinya memang banyak di dewasa muda ya. Jadi di usia 30-an. Nah, 30-an. Tapi memang nanti dia turun tuh sejalan dia di atas 30 tuh akan naik, terus nanti turun di bawah 70. Biasa kan di bawah 70 makan juga sedikit ya. Iya. Makan lebih hati-hati, dia jaga makanan kan memang banyak juga biasanya udah ada komorbid. Nah, pada saat usia muda itu kenapa bisa lebih tinggi? Memang kan di situ terjadi kan beberapa faktor dari pola makannya, terus resiko udah mulai ada banyak penyakit yang menyertai, dia akan ada konsumsi obat-obatan, nah itu juga yang bisa mempengaruhi dari lambung, terus kebiasaan hidup termasuk faktor merokok yang biasa pada orang dewasa muda gitu ya. Nah terus memang sedentary lifestyle ya, artinya memang, nah itu faktor stres yang semakin tinggi sejalan dengan usia, memang benar. Jadi itu yang memang mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan terjadi di dewasa muda, mulai lebih tinggi dibandingkan pada anak gitu ya. Oke. Meskipun kita pikir ya anak juga kan banyak tuh yang makannya sambil tiduran gitu ya. Jadi ya mungkin beda case-nya sama orang dewasa yang tidurannya itu sambil sedentary, the real sedentary gitu ya. Plus pikiran juga ya. Jadi hindarilah sedentary lifestyle. Iya, oke ya, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini juga, ini menjelang bulan puasa lagi nih dok, menjelang bulan Ramadan gitu ya. Orang tuh yang punya masalah di sekitar kayak GERD, asam lambung, mah itu jadi kayak gimana ya gitu. Puasa memperparah GERD, betul nggak sih atau gimana dok? Nah ini juga mitos. Oh mitos, oke. Jadi ternyata udah ada beberapa penelitian pada puasa itu justru memperbaiki gejala GERD. Kenapa? Nah ini ternyata waktu pas diteliti, ternyata waktu pas bulan puasa itu dia jadwal makannya lebih teratur. Oh karena udah jadi kelihatan ya jadwalnya ya. Nah terus udah gitu dia biasanya akan mengurangi konsumsi baik itu rokok,
merokok, nah alkohol, nah itu kan pasti kan dia harus cegah. Itu pengaruh besar ya? Pengaruh besar ternyata. Terus jadwal makan dan tidur ternyata kan dia lebih teratur. Betul. Nah kan kita kalau ngomong tentang GERD itu dikaitkan dengan jadwal makan terakhir sama tidur, itu dipengaruhi dari situ juga. Jadi ternyata pada gejala GERD itu bisa perbaikan dengan puasa. Nah cuman memang ini harus diingat ada satu kita bilang tips, artinya memang puasa itu bisa nggak memperberat GERD? Ya bisa kalau satu memang pola makannya salah. Masih acak-acakan ya? Antara misalnya dia langsung pas buka, oh saya makan banyak. Gitu santannya, pedesnya ya. Pola makannya salah, jenis makanannya kepengen, kalau kita udah bulan puasa, wah kepengen makan yang memang menafsu makan. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Nah itu yang kadang-kadang jadi satu, hati-hati di pola makan pada saat puasa. Sama memang kita harus, tips itu kita yang kedua, hindari puasa memang kalau memang gejalanya masih berat. Gitu ya, kalau gejala berat memang kita tidak sarankan untuk berpuasa dulu, gitu ya. Ya, oke. Karena puasa atau ibadah itu kan bukan menyusahkan ya. Gitu ya. Jadi lihat-lihat juga kalau lagi GERD parah ya jangan puasa juga, malah bisa berbahaya kan. Tapi kalau kondisinya lagi ya stabil bisa. Nah itu puasa malah memperbaiki gitu. Tapi kan gini dok, saya tuh jadi kepikiran gitu ya. GERD itu bukannya kayak perut nggak boleh kosong dalam jangka waktu yang lama gitu, itu nggak masalah atau gimana? Jadi memang gini, kalau kita berpuasa itu asam lambung itu kan sebenarnya memang dinetralisir sama air, konsumsi makanan kita gitu ya. Tapi tubuh itu juga punya satu adaptasi. Pada saat berpuasa itu panjang itu memang tubuh itu akan terbiasa selama kita rehidrasi, kita cukup ya selama bulan puasa. Nah itu rehidrasi cukup itu produksi asam lambung pun itu akan mengikuti pola kita gitu ya. Jadi memang itu ada penelitiannya ternyata dia punya gejala itu bisa memang nggak timbul pada saat bulan puasa. Malah ada perbaikan. Kenapa? Dengan dia tidak ada konsumsi makanan, ternyata produksi asam lambung sendiri akan berkurang gitu. Sejalan adaptasi kita, tubuh kita. Canggih ya dok tubuh kita itu sebenarnya. Iya, canggih sekali. Bisa menyesuaikan ya. Iya. Keren-keren ya ciptaan Tuhan ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Minum air perasan lemon bisa menyebabkan MAH. Nah ini juga takut nih ya. Tadi kalau ngomongin puasa memperparah GERD ternyata mitos. Itu justru lebih baik. Yang kedua nih, ngomongin masalah air perasan lemon. Kan orang terus kemarin-kemarin dan sekarang juga banyak orang yang minum kayak infused water gitu ya dok. Kayak yang dari lemon perasan gitu. Tapi kayak, aduh nggak berani soalnya aku punya MAH nanti bisa tambah buruk. Betul nggak sih dok seperti itu? Nah sebenarnya ini masuk fakta ya. Memang ada beberapa versi ya. Cuman sebenarnya pada jerukan lemon itu ada kandungan asam sitrus. Nah asam sitrus itu dari berbagai penelitian itu sebenarnya menaikkan jumlah produksi dari asam lambung. Terus dia juga itu membuat satu volume lambung tuh malah cepat penuh pada saat pasca makan. Akibatnya terjadi kejadian memang dia gejala refluksnya lebih sering, gitu ya, karena dia dengan dia punya kapasitas lambung lebih besar, akhirnya katup lambung atas itu terbuka, mudahlah terjadi reflux. Nah, pengosongan lambungnya juga biasanya lebih lambat. Akhirnya memang kalau lemon itu bisa malah memperparah asam lambung. Nah, pada yang di akhir-akhir ini memang di banyak medsos segala macam itu memang disarankan untuk pemakaian lemon itu sedikit atau diencerkan. Nah itu memang diteliti itu bisa membuat satu lendir di lambung yang memperdah GERD-nya. Tapi hampir kebanyakan sebenarnya dia tidak terlalu bagus untuk lambung karena kandungan asam sitrusnya. Jadi tetap disarankan untuk tidak meminum lemon, termasuk apalagi pada saat perut kosong. Nah itu dia. Nah itu juga ada dua case dok. Biasanya orang kayak, iya kalau perut kosong jangan, tapi kalau setelah makan baru oke, soalnya perut tuh udah keisi sama makanan kan gitu, itu gimana? Tetap kalau kita bilang tidak. Karena memang dia punya mekanismenya itu ada beberapa mekanisme yang membuat dia asam sitrus itu memang bekerja yang ke lambung yang malah memperberat, tidak malah memperbaiki. Oh oke. Tapi ada juga tuh sekarang yang mengcombine dok si lemonnya itu di teh gitu semisalnya, itu gimana? Nah untuk teh itu juga ya sebenarnya teh itu
sebenarnya untuk lambung juga tidak disarankan ya, sama seperti kayak kopi. Dia itu juga membuat satu katup lambung yang bagian bawah itu, yang atas itu, jadi kerongkongan kita nih ada katup antara kerongkongan dengan lambung kita. Nah, katup ini akan mudah kalau dia tekanannya kurang, itu akan memudahkan terjadinya reflux. Nah, ternyata teh, kopi ini membuat ini tekanan ini rendah. Akhirnya terjadilah produksi asam lambung pada saat lebih dia akan naik ke atas. Terjadilah gejala GERD atau reflux itu. Jadi kalau misalnya udah lemonnya sendiri tidak bagus, kita campur dengan teh lagi sebenarnya malah akan memperberat gejala itu. Gitu ya. Kombo ya dok. Kombo jadinya malah dok. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Asam lambung. Nah ini banyak orang excuse nih dok. Asam lambung naik sesekali itu mah wajar lah gitu, namanya juga manusia gitu ya. Itu betul gak sih kalau sesekali naik itu wajar aja atau kayak ya sesekali, mulai dari sesekali tapi lama-lama nanti dia bisa sering gitu dok? Itu memang fakta. Justru itu fakta. Jadi gini, memang pada saat kita makan, itu kalau makan kita berlebih, jenis-jenis makanan tertentu, nah itu misalnya memang kita pas lagi makan pedas, makan berlemak, nah itu memang dia bisa akan mencetus asam lambung dia reflux. Itu memang normal. Jadi kalau itu membuat keluhan, menetap atau sering, itulah yang kita sebut gejala GERD atau asam lambung naik. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada sih memang kita bisa teliti, artinya memang dengan pemeriksaan keasaman lambung ya, memang masuk alat ke kerongkongan. Ternyata dalam 24 jam itu memang produksi asam lambung itu memang ada beberapa yang naik ke atas gitu. Tapi itu pada berapa persennya itu kita masih anggap sebagai sesuatu yang normal. Gitu ya. Jadi memang itu sebenarnya faktanya memang benar. Itu bukan karena klepnya loss ya dok, bukan ya, karena normal ya gitu ya. Jadi memang kita ada relaksasi dari yang katup itu, memang bisa aja relaksasi gitu. Nah itu memang bisa mencetus satu asam itu naik ke atas. Oke, jadi selama tidak berlebih, tidak terlalu sering, itu masih sesuatu yang normal. Oke, terima kasih Dokter Eva sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin asam lambung lebih mendalam ya, ini hubungannya dengan Gen Z ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, asam lambung mengintai Gen Z. Wih, serem banget ya judul kita hari ini, karena ngomongin asam lambung itu, aduh, banyak orang yang menyintas ini dan rasanya sangat tidak enak sekali. Apa jadinya kalau Gen Z ini jadi salah satu range usia yang katanya sedang diintai oleh si asam lambung ini. Apa penyebabnya? Apa gejalanya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita akan kupas hari ini. Kalau Anda punya pertanyaan untuk Anda sendiri atau untuk anak Anda atau cucu Anda yang Gen Z, boleh deh tanya-tanya di 021-290-32644 atau di Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Eva Sianli, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Oke dok, asam lambung. Kalau kita ngomong asam lambung ini sebenarnya nama penyakit atau kayak di tubuh manusia itu memang semua punya asam lambung gitu dan ada fungsinya. Jadi kayak kalau di masyarakat kita kan kayak asam lambung itu musuh gitu ya. Sebenarnya asam lambung itu di tubuh kita apa dan fungsinya apa sih dok? Ya, asam lambung itu sebenarnya normal di badan kita, dihasilkan sama sel kelenjar yang ada di lambung gitu ya. Itu asam klorida. Nah, itu memang punya fungsi sebenarnya memang banyak gitu, artinya memang dia kalau misalnya kita makan itu ada zat-zat yang nggak bagus di badan, itu akan dimatikan oleh asam yang tinggi dari asam lambung ini. Terus dia juga mempunyai fungsi untuk fungsi pencernaan, jadi dia mengaktifkan satu enzim yang untuk mengolah protein gitu. Jadi sebenarnya punya fungsi banyak untuk asam lambung ini ada. Nah, kita memang juga sebenarnya kita bilang asam lambung ini pasti jahat enggak, karena kan memang ada proteksi juga kan di badan kita tuh juga punya ada satu proteksi yang membuat asam ini tidak membuat membuat iritasi di saluran cerna kita sendiri gitu. Jadi kita selalu diciptakan Tuhan ada balance-nya lah ya. Jadi ada efek yang mengiritasi tapi juga ada efek protektif yang memang Tuhan ciptakan. Jadi sebenarnya nggak usah takut dulu ya. Jangan orang tuh udah takut dulu sama asam lambung gitu ya. Tapi soalnya pikirannya gini dok, kayak wih, asam lambung tuh katanya kalau naik kan bisa mengiritasi dan sebagainya. Sifatnya keras, panas dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya itu kan
di pencernaan kita ada, tapi kayak itu bisa panas banget itu, kenapa di dalam enggak, ketika naik dia bisa kerasa gitu. Sehingga harusnya orang kan jadi parno banget sama namanya asam lambung gitu dong. Jadi memang gini, memang pada saat keasaman lambung itu kan memang sangat rendah ya. Jadi memang sekitar kita bilang pH ya, pH-nya 4 ya. Nah pada saat dia naik itu di kerongkongan kita sebenarnya keasamannya tuh tidak serendah itu. Jadi kalau waktu pas kita naik, nah itu kalau di kerongkongan tuh sekitar 6. Jadi waktu pas kita naik memang kita akan terasa seperti bakar di dada. Kita sebut heartburn. Nah itu memang karena memang dia itu dari iritasi asam tersebut yang naik teratas. Itu memang ada perubahan pH yang memang bisa kita rasakan gitu. Oke. Itu terkait juga dengan seberapa banyak volume atau produksi dari asam lambung kita nggak sih? Mungkin ada orang yang kayak produksi asam lambungnya segitu-gitu aja atau yang ada bisa berlebih juga sehingga mereka rentan mengalami penyakit asam lambung. Jadi kalau kita bilang GERD itu kan memang multifaktor ya. Jadi kalau dia ada GERD ini memang dia produksinya tinggi, iya. Ada yang produksinya tinggi, tapi ada juga yang produksinya tidak tinggi, tapi dia ada hipersensitif. Misal dia punya lambungnya itu memang dia sensitif atau kerongkongannya memang dia punya hipersensitif. Jadi misalnya pada orang-orang yang terutama yang ada masalah psikologis, dia bisa aja memang produksi oke, tapi ternyata dia hipersensitif. Jadi sensitif dari selaput tersebut, dia merasakan nyerinya mungkin bisa lebih hebat. Nah seperti itu. Jadi banyak faktor. Banyak faktor ya. Oke, sehingga akhirnya ketika orang asam lambungnya naik itu murni karena tadi ya kalau ngomongin kayak ada orang psikisnya gitu ya. Atau sebenarnya kayak habis makan yang pedas-pedas. Atau sebenarnya kayak karena multifaktor jadi kan orang nggak ngerti dong. Maksudnya kayak mana nih yang kira-kira bisa memicu itu terjadi di dirinya gitu, itu gimana dok? Jadi kita tetap harus tahu apa sih sebab faktor risiko apa faktor risiko lambung, asam lambung naik atau gejala MAH sendiri ya, kita akan sering sebutnya ini MAH gitu ya. Nah itu kan faktor risikonya memang pertama itu memang pemicu, memang ada makanan atau minuman pemicu. Jadi kita waktu pas ini saya benar kasih dari ini. Misalnya kita mau tahu loh penyebab saya ini sebenarnya apa gitu ya. Faktor risiko paling sering memang dari luar. Nah, kita ngelihat makanan itu memang apa memang pedas, apa memang itu asam, apa itu ada kopi ya gitu ya. Terus ya tadi faktor merokok ya. Terus makanan yang ya termasuk teh, min, coklat. Nah, itu juga bisa menyebabkan reflux itu juga cepat gitu ya. Nah terus faktor resiko lain kita lihat juga nih, kita ada masalah nggak di kita misalnya memang kita ada obesitas gitu kan, berarti mungkin itu faktor risikonya juga gitu ya. Dalam kehamilan wanita, ya kan itu juga sebenarnya kan resiko ya karena memang dari hormonal ya, perubahan hormonal, terus memang dia tekanan perut tinggi ya kan karena memang dia punya pengosongan lambung juga lebih lambat gitu ya pada kehamilan. Nah terus ya memang ada masalah lain nggak? Memang ada memang sakit yang memang kita bilang faktor anatominya badannya sendiri memang ada kelainan. Ya, pada beberapa orang memang punya ada satu celah yang antara batas dada sama rongga perut. Kita sebut hernia, hernia yang hiatal itu hernia yang di sekat dada diafragma itu. Nah itu memang lambung tuh akan posisinya ada di atas, itu punya resiko untuk terjadi GERD juga asam lambung gitu. Faktor kuman gitu ya, itu beberapa tempat di Indonesia termasuk yang faktor kumannya tinggi tuh. Oh iya. Ya, sebenarnya ya untuk daerah Papua, Medan, nah, terus Timur, nah itu memang dia punya prevalensi untuk infeksi kuman lambung, kita sebut kuman H. pylori, nah itu juga tinggi. Jadi memang kita harus tahu di luar dari faktor stres ya. Jadi kita tahu memang kita harus cari penyebabnya apa, karena mempengaruhi nanti kita mau cegahnya gimana, kita mau pengobatannya gimana gitu. Nah itu kan tadi pertanyaan bagaimana kita tahu, ya memang kita harus cek apa sih, kenapa waktu pas saya gejala muncul ini, apa memang saya habis makan apa ya gitu. Betul. Ya. Terus memang saya sendiri udah ada faktor risiko lain enggak gitu. Ya, termasuk saya ada konsumsi obat untuk orang tua ya, terutama dewasa muda ke atas itu kan udah mulai ada konsumsi obat. Mungkin nggak saya habis saya makan obat ini saya terjadi gejala lambung gitu. Nah jadi memang kita lihat juga obat-obatan ada nggak yang memicu
Gitu. Oke, ngomongin masalah makanan, masalah pikiran, obat-obatan. Sekarang itu kan Gen Z, makannya beragam ya dok ya. Pikirannya juga kayak udah ngelebih-ngelebihin orang tuanya kali ya. Jadi kayak, karena benar-benar healing dan lain sebagainya. Nah nanti kita bahas di segmen selanjutnya dengan problematika yang ada itu ya. Dengan makanan yang beragam itu dan pikiran yang seberat itu, anak-anak Gen Z ini, akhirnya mereka rentan nggak mengalami asam lambung naik. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini asam lambung mengintai Gen Z. Aduh, serem banget ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Eva Sianli SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Oke, dok, tadi di segmen sebelumnya ada sedikit bahas putar kayak makanan, pikiran, obat-obatan yang sekarang itu kayak Gen Z itu kayaknya itu paketnya Gen Z ya. Kayak makanan itu beragam banget ya. Tanpa nggak tahu ya angka kecukupan gizinya gimana. Terus kemudian pikiran, katanya bentar-bentar harus healing gitu ya dok. Karena stres kerja gitu ya. Apalagi yang baru masuk nyubi-nyubi nih di dunia pekerjaan gitu ya. Aduh ngadepin HR begini tuh kayak pusing. Udah lagi stres dan lain sebagainya. Terus akhirnya banyak yang konsumsi obat-obatan gitu. Nah di kondisi seperti ini makannya acak-acakan lah gitu, nggak mikirin atau nutrisinya, gizi dan lain sebagainya, pikiran yang berat seperti itu. Bahkan untuk di usia masih muda Gen Z ini sendiri yang notabene kayak sistem metabolisme tubuh lah segala macamnya harusnya masih oke, itu rentan nggak mengalami asam lambung naik dok? Iya, jadi mereka memang rentan untuk terjadi asam lambungnya. Karena satu kan mereka tuh banyak sekali satu stres yang besar gitu ya. Sekarang mereka nganggap ini satu stres yang besar. Stres plus overthinking nggak sih? Overthinking kalau saya bilang juga memang ya. Jadi kadang-kadang mereka pola makan tak teratur. Betul. Nah itu pola makan skipping breakfast kita bilang. Iya. Ya, itu terjadi kan. Betul. Terus kadang-kadang sibuk kerja dok, nanti saya makan waktu mendekati tidur. Padahal kita bilang makan mendekati tidur juga salah satu pemicu. Gitu. Jadi bukan hanya tadi jenis makanan ya, mereka juga sering makanan yang memang kita bilang untuk jenis makanan yang memang mudah cepat saji, ya berarti rendah serat itu. Kebanyakan memang berlemak, rendah serat karena memenuhi rasa kenyang. Betul. Jadi dari jenis makanannya udah banyak yang mereka kenapa bisa terkena. Jadi pola makannya yang salah tadi ya, tidak teraturan karena saya sibuk dok gitu kan, repot dok boro-boro olahraga, ya kan? Nah, itu. Jadi dari pola makan, nah terus mereka juga kebiasaan karena itu memang saya makan tengah malam, habis itu saya tidur. Memang tidak ada jeda antara makan dengan tidur, dia posisi berbaring. Terjadilah gejala timbul pada saat kita tidur ini. Nah terus yang tadi dibilang stres, ya memang stres kerjaan terkait mereka mungkin rentan untuk stres karena memang tuntutan tinggi, tuntutan diri sendiri, keinginan ya. Jadi kepengen apa gitu kan. Idealis ya. Idealis ya, mau memperoleh sesuatu yang memang full sempurna. Nah itu akhirnya terjadilah satu stres ansietas ya, kecemasan. Saya bisa nggak mencapai ini, bisa mencapai itu juga timbul nanti stres hormon yang memperproduksi asam lambungnya dia tinggi. Oh. Iya. Jadi sebenarnya rentan nggak mereka ini? Iya rentan. Gitu ya dari memang tadi pola-pola yang kehidupan ya, lebih ke salahnya itu bisa dari situ. Tuntutan diri sendiri ya sebenarnya. Itu kadang-kadang tuh ya mereka overthinking sama diri mereka sendiri ya dok ya. Karena bisa jadi insecure-nya mereka sendiri, mereka create sendiri padahal mungkin lingkungan sekitarnya nggak seperti itu gitu ya. Akhirnya ya itu makanan jadi acak-acakan, pola tidur juga acak-acakan dan lain sebagainya. Apalagi nanti belum makan terus sibuk dok, saya harus ini deh co-working space deh di kafe gitu ya. Minumnya minum kopi sambil ngerokok. Cucok ya dok ya, itu udah.
Pokoknya semua faktor risiko gitu kan, yang lingkungan mereka saya sekitar memang biasa dok, kita kan kalau meeting di sana gitu ya, memang untuk itu kan biasa lah dok, alkohol ya kan, itu kita wajib dong gitu. Nah itu kan untuk dapet ini, nah itu yang saya bilang sebenarnya satu faktor lingkungan tuh juga punya pengaruh. Betul, sekarang kan kayak Gen Z tuh cari circle ya dok, kayak ibaratnya sekarang circle-circle-nya gitu. Kalau nggak ada di circle itu dok, kalau saya nggak gini nggak ngerokok, nah nggak bisa gitu kan. Nah itu. Akhirnya terjerumus lah itu mengalami asam lambung. Jadi dari mereka dari circle Gen Z jadi circle aslam ya. Gitu ya. Nah, yang baik-baik dicontoh ya pemirsa ya, yang tidak baik jangan dicontoh. Ketika pun mungkin kita tergabung dalam satu circle, ya harus tetap pola hidup yang lebih sehat gitu ya dok ya. Nah kalau akhirnya kayak, wah dengan pola hidup yang sama tuh dok, makanya acak-acakan, mau tidur baru makan, terus tidur, kemudian stresnya lain-lain sebagainya. Nah ini kan nggak kayak gaya hidup yang sehari 2 hari ya dok ya, maksudnya bisa jadi bulan bahkan tahunan. Akhirnya orang itu ya terjerumus lah mengalami asam lambung itu sendiri. Nah ketika kita ngomongin terjadinya asam lambung itu, orang bisa notice nggak sih dok di awal kali sebelumnya parah banget, tanda atau ciri yang mereka alami itu sebelum akhirnya kayak terjadi heartburn dan lain sebagainya, itu ada kayak rasa-rasa nggak enak di badan, di perut gitu, ada nggak sih dok? Nah biasanya kalau gejala awal sih ada ya, artinya memang biasanya orang sering mengeluh itu memang nyeri di ulu hati gitu. Ulu hati itu pas di atas tepat di bawah tulang dada kita gini ya. Nah, di atas pusar juga. Nah nyeri di situ berasanya tuh biasa berasa panas. Karena makan ini kaitannya dengan asam gitu ya. Nah lalu juga misalnya cepat kenyang pasca makan. Nah itu juga, itu gejala kadang-kadang gejala awal. Kenapa sih? Karena produksi asam yang tinggi terus kita merasa memang dan pengosongan lambung itu lambat, kita mudah kenyang gitu, mudah kenyang. Itu gejala-gejala yang sering dirasakan pada awal-awal. Itu tuh kerasa panas bukan karena dia habis makan pedas kan dok atau gimana? Enggak selalu. Jadi pada makanan pencetus walaupun itu bukan pedas, tapi bisa mencetus satu asam produksi yang berlebih. Nah itulah yang terasa panas gitu. Nah gejala-gejala nanti yang kekasnya ya tadi yang masnya bilang tuh bisa terjadi heartburn lah, sampai terasa asam di sini gitu ya. Memang terasa karena jadi regurgitasi naik ke atas. Panas dan pahit gitu nggak sih dok? Pahit, asam, terus malah kadang-kadang ada konten makanan yang termakan terasa sampai ke sini gitu. Oh, ngomong konten makanan saya jadi inget tuh dok. Sekarang tuh kan anak-anak muda juga Gen Z banyak yang konten kreator food reviewer gitu ya. Food blogger, sehingga mereka tuh kayak mukbang gitu loh dok, yang makan porsi besar ya. Nasi dikasih cabai atau cabai dikasih nasi, sebenarnya agak bingung ya. Levelnya udah level 10 lah dan lain sebagainya saja, level 1 mungkin udah pingsan kali ya. Itu level 10 dengan indikasi kayak dia pasti minum pil yang anti pedas di mulut. Tapi kan tetap aja di dalamnya itu gimana dok? Kalau efek-efek kayak yang sekarang ini relate banget ya Gen Z, dan mereka bikin konten mukbang yang pedas itu ngaruh nggak sih akhirnya ke asam lambung mereka nanti? Iya, itu berpengaruh sekali ya, karena memang pedas itu mengiritasi langsung ke selaput saluran cerna kita. Bukan hanya atas loh, bukan hanya lambung loh. Kenapa sampai ke dubur pun dia bisa mengiritasi. Makanya kenapa kalau misalnya kita ada wasir aja kita sarankan tidak makan pedas. Karena memang nyerinya itu iritasi bisa sampai ke dubur. Jadi makanan pedas yang terlalu over seperti itu akan nggak langsung bisa mencetus asam lambung saat itu bisa. Tapi jangka panjang pun juga bisa gitu. Tuh ya, makanya jangan sampai berlebihan lah ya dok ya. Masih muda. Bikin konten makan boleh, tapi jangan berlebihan karena bisa jadi panasnya mungkin di mulut enggak, tapi tadi ya dari sini ke dalam sampai ke dubur malahan bisa jadi kerasa panas gitu ya, itu bisa berbahaya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Kita harus break terlebih dahulu. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, asam lambung mengintai Gen Z. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Eva Sianli, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sen Carolo Sumbereko Serpong. Oke, dok, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau kita ngomongin kayak, kan ada orang tuh yang nggak tahu ya, karena pentoleransi itu mungkin beda-beda gitu ya.
Tapi kalau ngomongin tingkat keparahan dari si asam lambung ini sendiri, ada nggak sih dok? Kayak ibarat kata kalau penyakit-penyakit itu kan biasanya ada gradingnya ya, ada stagingnya. Itu ada nggak dalam asam lambung itu sendiri? Atau kayak berdasarkan simptom aja yang mereka alami gitu? Nah, sebenarnya kalau keparahan sih memang ada tingkatnya. Yang objektif tuh memang pada dengan cara endoskopi ya, kita bilang ya. Dengan teropong tuh kita bisa melihat tuh derajatnya. Ada yang kadang-kadang tanpa erosi. Jadi memang tanpa erosi sama sekali. Jadi memang dia bagus normal, tapi gejalanya kenapa ada gitu ya. Betul. Terus ada yang memang derajat erosinya ringan, sedang, berat, terus sampai memang yang udah ada perubahan sel yang nanti bisa menuju ke kanker tuh juga ada. Ada pada saat endoskopi. Itu yang objektifnya. Cuman masalahnya yang kelainan objektif ini tidak selalu sejalan sama gejala kita, gejala subjektifnya. Jadi kadang-kadang bisa aja dia tanpa ada iritasi, tapi gejala subjektifnya itu memang berat derajatnya. Nah ini karena banyak faktor tadi. Bisa aja memang pada mereka ini yang tadi hipersensitif. Jadi misalnya mereka yang punya stres besar, kadang-kadang ada hipersensitif dari punya selaput dari lambung. Nah, jadi memang bisa aja erosi tak ada, tapi dia punya memang derajat lambung sensitif untuk nyerinya itu besar. Itu kadang-kadang bisa aja rasa nyerinya tuh hebat. Nah, itu yang agak kadang-kadang kita bilang ada nggak derajatnya? Memang ada, tapi tidak selalu sejalan antara memang temuan itu sama gejala kita. Oke, akhirnya kalau dengan semakin perburukan terjadi dengan kan kadang-kadang banyak orang yang bandel ya dok, apalagi Gen Z kadang-kadang mereka itu punya pola hidup sendiri gitu kan, mereka punya paradigma sendiri gitu ya dalam kehidupan mereka gitu, sehingga ketika kayak ya udahlah sesekali ini asam lambungnya kayak tadi di mitos fakta kita sempat bahas dok gitu, kayak sesekali ya udahlah nanti terjadi pembiaran dan akhirnya orang tuh karena ambang batas nyerinya itu orang kerasa kayak beradaptasi sehingga akhirnya kayak ngerasa fine-fine aja, padahal sebenarnya itu terjadi perburukan kan, sifatnya progresif gitu. Nah kalau akhirnya terjadi lama gitu ya sehingga akhirnya tidak tertangani atau belum tertangani dengan baik, kira-kira komplikasi terburuk apa sih dok? Tadi kan dokter sempat ada misalnya mungkinkah itu bisa jadi kanker atau hal yang lebih buruk lagi apa dari asam lambung yang tidak terkontrol dengan baik? Nah sebenarnya komplikasinya itu memang bisa di komplikasi pencernaan kita sendiri sama yang di luar pencernaan ya. Kalau yang pencernaan tuh sebenarnya memang paling seringnya perdarahan pencernaan misalnya ya. Kadang ada yang memang sampai muntah darah, pupuk darah. Nah, itu gejala yang karena memang erosinya terlalu besar. Terus gejala yang lain tuh bisa aja karena memang dia naik ke atas itu terjadi penyempitan dari kerongkongan. Akhirnya kalau makan dia nggak bisa muntah terus. Karena dia nggak bisa masuk makanan sama sekali karena salurannya menyempit. Ya, terus penyebab yang komplikasi yang bisa lain tadi gejala prekancer ya, misalnya pada kita sebut baret, jadi esofagus itu kerongkongan, jadi baret esofagus itu memang satu perubahan udah selnya udah berubah. Nah ini hati-hati untuk menjadi satu tahap lagi menjadi kanker. Nah itu, jadi nanti yang komplikasi terakhir ya bisa kanker. Nah gejala komplikasi lain di luar daripada yang gejala pencernaan itu bisa aja dia memang bikin komplikasi di luar pencernaan. Contoh nih, pada saat kita reflux itu masuk ke saluran pernapasan. Nah itu bisa aja menyebabkan terjadi kita bilang pneumonia. Pneumonia karena memang aspirasi dari konten makanan kita. Itu bisa gitu. Ya, dia juga bisa memperberat misalnya ini amandel ya untuk bagian THT. Nah itu kadang-kadang bisa terjadi komplikasi ke situ. Sinusitis gitu ya. Bisa ngarah kemana-mana ya dok ya? Iya sebenarnya. Nggak hanya masalah komplikasi di pencernaan. Jadi ada komplikasi memang bisa di luar pencernaan. Gitu. Pencernaan udah PR, lama lagi dulu pencernaan deh dok, nama PR lagi ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Ibu Belinda. Dok, sepengetahuan saya asam lambung yang jadi masalah itu karena asam lambung naik gitu kan ya. Tapi kok banyak berita bilang orang meninggal gara-gara asam lambung. Memang seberbahaya itukah asam lambung ini? Oh jadi maksudnya asam lambung itu cuma sekadar asam lambung yang naik ke kerongkongan mungkin ya. Tapi kok banyak orang meninggal gara-gara asam lambung. Benar seperti itu atau gimana? Seberbahaya itukah atau gimana? Jadi sebenarnya kalau kita bilang
Berbahaya tidak. Memang pada yang derajat berat itu resiko komplikasi yang tadi besar itu bisa menyebabkan kematian pun bisa. Misal ya, pada saat dia erosi besar terjadi perdarahan pencernaan. Nah, perdarahan pencernaan ini bisa masif. Kenapa? Nah, memang ini kan karena produksi asam yang tinggi. Jadi sampai dengan terjadi perforasi. Perforasi itu aslinya bocor usus. Nah, pada saat seperti ini memang bisa nggak terjadi kematian? Bisa, gitu. Kematian karena memang dia terjadi dadakan kebocoran lambung gitu ya, karena memang perdarahan masif pun bisa juga menyebabkan terjadi kematian gitu ya, karena memang kekurangan darah, ya, terjadilah kita bilang tensi drop ya, nah itu juga bisa menyebabkan kematian. Itu tuh yang keadaan akut. Itu tuh sebenarnya kayak ada sampai bocor, tembus pendarahan. Itu tuh gara-gara si asam lambungnya emang sifatnya keras banget sehingga akhirnya bisa melukai lambung atau usus atau gimana sih, Dok? Jadi kan erosi dari asam lambung itu sendiri ya, ataupun memang kita bilang faktor lain tadi saya bilang infeksi kuman ya, itu bisa menyebabkan kan erosi sampai dengan tukak. Tukak itu memang dia sudah ada seperti kayak sariawan usus yang memang beresiko tinggi. Gitu. Jadi kalau bukan hanya derajatnya asam ini pada saat dia bocor itu memang karena keasaman yang tinggi, belum tentu juga karena kan ini perubahan itu kan proses lama. Gitu ya, sudah terjadi erosi. Nah, pada saat dia memang terjadi satu pencetus dadakan, nah itu bisalah terjadi kebocoran itu. Enggak harus kita bilang karena produksinya pada saat itu tinggi. Misal ya, memang dia udah ada faktor resiko dari lambungnya sendiri sudah terjadi kerusakan. Tiba-tiba memang dia ada pencetus lain, misalnya kebetulan makan obat yang salah atau yang mengiritasi lambung. Nah terus misalnya pembedahan gitu ya, itu ada satu stres yang tinggi. Nah itu bisa aja terjadi pencetus itu. Jadi sebenarnya memang bukan hanya sekedar dari asam aja gitu, banyak juga kita bilang resiko ke situ. Oke ya, jadi memang ada beberapa risiko yang lain yang harus diketahui nih ya. Jadi kalau kita ngomongin asam lambung itu nggak hanya sekadar naik aja, tapi kita ngomongin tuh efeknya seperti apa gitu ya. Bukan hanya kayak naik turun, tapi ada efek nih. Kalau akhirnya naik turunnya keseringan kan jadi bisa berbahaya ya, jadi infeksi dan lain sebagainya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Belinda dan semoga sehat selalu ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya Dok ya. Nggak kerasa udah mau segmen terakhir aja gitu Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar asam lambung mengintai Genzi, masih bersama dengan Dr. Eva Sianli, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Oke, Dok, kalau akhirnya tadi gejala udah muncul dan lain sebagainya dengan faktor risiko yang sebenarnya bisa dihindari tapi tidak dihindari gitu ya, dan akhirnya terjadilah si Genzi ini mengalami asam lambung. Sebelum kita ngomongin pengobatannya, ketika si Genzi ini, anak muda ini sudah ada asam lambung, itu kan kalau dikasih umur panjang kan nanti ada usia 40, 50, 60, lansia. Ya alhamdulillah lah gitu ya. Itu tuh asam lambungnya akan terbawa terus nggak sih Dok? Atau kayak ada pengobatan yang akhirnya bisa stop itu atau gimana? Nah pertanyaan kan bisa sembuh enggak? Sebenarnya bisa. Jadi memang bisa perbaikan nggak dari sel-sel lambung itu ke pasca dia erosi? Bisa, memang bisa sembuh total. Nah, cuman kenapa sih saya kayaknya udah lama pengobatan tapi kok tetap kayaknya nggak baik juga Dok. Ya, nah teman, banyak faktor pencetus yang kadang-kadang dia tidak bisa rem. Nah itu yang kadang-kadang membuat gejalanya timbul lagi. Nah, misalnya ya memang dia nggak bisa nih cemil-cemil makanan ya yang kepengen ya kan, terus stres yang bisa bertambah sesuai usia. Nah sesuai usia juga nanti dia ada makan obat-obatan sesuai dengan komorbidnya dia. Kenapa kok bisa saya terjadi ulangan gitu ya? Malah lebih sering saya kayaknya nggak pernah baik untuk lambungnya. Padahal sebenarnya bisa baik, bisa full total. Cuman ya itu faktor risikonya, pencetus ulangannya itu memang kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan sejalan dengan umur gitu. Faktor pencetusnya itu kadang-kadang gini nggak sih Dok, kayak akan misalnya Dok ya, kayak si A ini faktor pencetusnya tuh kayak makanan pedas misal gitu ya Dok ya. Nah dia udah tahu nih kalau makan pedas pasti asam lambungnya pasti naik nih gitu, dia pasti aslam nih gitu. Sehingga akhirnya kayak dia mencoba menghindari ini. Mungkin nggak Dok? Mungkin ya. Kayak dia sudah menghindari ini tapi ketika dia nyobain yang lain bisa jadi itu jadi pencetus juga yang lain gitu. Misal kayak
let's say ya, mungkin kayak rokok ya, memang meskipun rokok nggak bagus ya, itu kayak rokok atau mungkin makanan yang asam gitu, itu bisa nggak? Bisa. Jadi kadang-kadang makanya sebenarnya kan memang faktor yang kita sudah tahu ya, memang makanan ini bisa mengiritasi lambung. Ya memang kita harus hindarin gitu ya. Artinya dok biasanya saya cuma makanan pedas doang kena lambung. Tapi makanan kalau misalnya saya ada sedikit asam enggak kok gitu kan. Saya masih bisa. Berarti saya masih boleh dong. Nah sebenarnya sih tidak. Artinya dia tahu dia sudah ada lambung. Berarti semua makanan yang memang membuat iritasi lambung dia kalau bisa tidak makan lagi gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang ada pembiaran yang membuat kenapa sih bisa bolak-balik ya, jadi susah sembuhnya gitu. Intinya kalau sudah ada riwayat masalah di lambungnya ya, let's say kayak pedas, asam dan lain sebagainya itu harus benar-benar dihindari ya. Iya. Gitu ya. Oke, nah sekarang kalau semisal, wah saya punya ini dok, tapi saya tuh coffee lover gitu ya, caffeine lover, saya tuh suka dengan spicy food lover dan lain sebagainya. Kayak kalau nggak makan pedas tuh kayak nggak nikmat aja gitu ya. Sehingga akhirnya orang kayak, yaudah dok saya hantem dulu deh sebelum makan pakai obat semisal gitu. Itu kalau kita ngomongin obat asam lambung itu sendiri, itu obat yang daily rutin kita untuk minum meskipun tidak ada gejala muncul, atau sebenarnya kayak by symptom aja kita minum itu gitu untuk menghindarkan terjadinya ya serangan si asam lambung itu gitu dok. Nah untuk obat-obatannya sebenarnya kan obat-obatan itu kita memang pakai kalau memang kita satu udah confirm diagnosis lah, artinya memang dari gejalanya, kita dari tanya gitu ya, dari pemeriksaan, oh kita ini kayaknya memang dia memang GERD lah atau asam lambung lah, berarti itu kita confirm diagnosis, kita berikan pengobatan. Nah pengobatan asam lambung itu memang wajib rutin apa kalau pas ada gejala. Nah ini memang kalau untuk GERD ya, memang kita saran untuk pengobatan rutin itu biasanya memang sekitar 2 minggu. Sesudah itu 2 minggu kalau memang masih ada gejala persisten kita bisa lanjutin. Memang bisa panjang untuk obat lambung karena dia harus menekan supresi asamnya gitu ya. Nah itu bisa sampai 8 minggu. Tapi kalau misalnya dia sesudah lewat dari 8 minggu kita berikan obat lambung itu saat perlu, artinya memang pada saat kita ada gejala gitu ya. Karena memang kalau tidak ditekan asam lambung itu resiko gejala akan tetap ada. Itu pertama. Terus yang kedua ya komplikasi lanjutan. Karena memang mereka biasanya jangka panjang. Gitu, meskipun itu. Setelah katanya tadi 8 minggu ketika muncul gejalanya kita tinggal minum obatnya. Berarti masih ada kemungkinan dong setelah 8 minggu pun masih akan muncul juga? Bisa. Nah tapi kalau misalnya lewat 8 minggu itu memang masih ada keluhan, kita saran itu langsung diagnostik pasti. Kenapa? Karena kita mau tahu loh derajatnya seperti apa sih keasaman ini. Ada nggak faktor risiko lain? Sebenarnya bukan sekedar asam aja tapi ada infeksi. Misalnya infeksi dari kuman tadi lambung. Karena pengobatan nanti ada beda. Kalau misalnya ada infeksi kuman lambung memang harus dapat antibiotik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya gejala itu persisten dalam 8 minggu, kita sarankan memang diagnostik lain. Diagnostik pasti memang yang paling bagus memang untuk endoskopi. Tapi kalau orangnya disiplin, patuh dokter gitu ya, itu bisa nggak sih kayak sembuh total dan tidak akan muncul gejala-gejala lagi? Bisa. Kalau faktor resiko pencetusnya itu memang kita cegah, ya terus memang dia perbaikan gitu ya dengan obat-obat lambung, itu bisa nggak baik full? Bisa, dan bisa stop obatnya bisa. Oh iya? Iya. Oh, jadi intinya patuh dan disiplin ya. Ketika disuruh minum obat teratur ya minum obat teratur. Ketika sudah gak muncul gejala ya jangan coba-coba cheating day gitu. Itu bisa ampuh lagi ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Eva. Hari ini kita banyak dapat ilmu nih supaya ini jadi bekal teman-teman Gen Z di luar sana yang mungkin lagi galau dengan pola makannya, dengan pola stres manajemennya gitu ya. Harus bijak kelola stres juga ya dok ya. Dan healing bolehlah sesekali, tapi jangan akhirnya pulang healing jadi pusing lagi stres gara-gara ngomongin pay letternya dok. Terima kasih dokter Eva, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit St. Carolus Semarang Serpong. Selamat pagi dok. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Eva. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The I Plus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Dan ingat, jaga makan Anda, bijak kelola stres Anda. Dan jangan pusing-pusing lah ya. Pokoknya semua harus sehat dan Anda generasi Z harus sehat tanpa asam lambung. Sampai jumpa. Terima kasih dok.